calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Ini biasanya Pak kalau habis makan siang suka pada duduk, jadi kita mau minta tepuk tangan yang luar biasa. Jadi tahun ini memang adalah tahun yang sangat penting karena menjadi momentum transisi kepemimpinan menjelang tahun 2024. Kepemimpinan nasional yang baru tentunya akan melahirkan kebijakan bidang sosial ekonomi yang juga akan menjadi faktor penting dalam mendorong iklim investasi dan usaha di tanah air. Itulah kenapa Ganjar, Apindo sebagai representasi para pengusaha yang sudah ada 71 tahun yang lalu, Pak. Sudah 71 tahun kita berdiri. Menjadikan advokasi kebijakan sebagai salah satu program kerja utama dan visi besar kami adalah mewujudkan kompetitif dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Buat Apindo menjelang hajatan demokrasi tahun depan ini adalah krusial dalam mengawal kepemimpinan baru. Kenapa ini penting, Pak Ganjar? Karena kami meyakini pemimpin baru masih memiliki banyak ruang untuk bisa melanjutkan, tapi juga menyempurnakan kebijakan ekonomi demi perbaikan iklim usaha dan investasi. Jadi kami dari pengusaha Pak tidak mau cuma ini kasih bicara-bicara, tapi kita mau kasih masukan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan ekonomi nantinya dalam mengoperasikan kebijakan. Supaya nggak buang waktu Pak, karena kalau dari kami Bapak bisa dengar langsung dari lapangan apa yang terjadi. Ini langsung, tidak mesti lewat langsung. Jadi kita semua tahu bahwa Indonesia sudah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 dan kita juga mau menjadi negara maju besar di dunia, dan cita-cita besar itu hanya bisa dicapai kalau pertumbuhan ekonomi kita itu 6 sampai 7%. Jadi kita masih jauh untuk bisa mencapai tersebut. Nah, untuk itulah Apindo secara konsisten menyusun dan mengembangkan roadmap perekonomian setiap 5 tahun sejak 2004 sebagai masukan untuk kepemimpinan nasional. Roadmap ini dirancang sebagai panduan strategis bagi para calon pemimpin Indonesia untuk menentukan arah dan langkah konkret yang perlu dilakukan dalam mencapai visi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga kerjasama dengan dunia usaha. Kali ini roadmap disusun pada titik penurunan penting di mana pertumbuhan dan transformasi ekonomi ini harus berjalan selaras dengan perkembangan makro dan global yang semakin mantap. Tantangan terbesar ini apa? Yang saat ini kami lihat adalah persistensi tren penglembatan pertumbuhan dunia dan Indonesia pasca COVID-19. Diperkirakan Indonesia dan kawasan Asia itu hanya akan tumbuh 2/3 dan tren pertumbuhan sebesar ini. Kita semua juga masih menghadapi krisis dan tantangan multidimensi. Ketahui konflik dan resiko yang meningkat, ketegangan juga masih ada hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, dan fragmentasi daripada rantai pasar global. Krisis perubahan iklim dan peningkatan kompleksitas ekonomi yang mendorong percepatan adopsi teknologi, digitalisasi ekonomi, dan yang namanya AI ini Pak, artificial intelligence, ini saya rasa harus menjadi perhatian. Nah, bagaimana pandangan dunia usaha terhadap perubahan makroekonomi? Kami mau sharing sedikit hasil daripada survei yang dilakukan oleh Apindo. Jadi 72% pelaku usaha menyatakan mengalami lambannya penjualan. 72%. 4 dari 10 pelaku usaha dinyatakan mengalami stagnasi daripada kinerja penjualan. Mayoritas pelaku usaha terbebani oleh kurs dan suku bunga yang kurang kompetitif karena imbas tekanan ekonomi global. Meskipun demikian, ternyata Pak, pelaku usaha itu masih ada optimisme, masih optimis terhadap prospek pertumbuhan usaha. Kenapa?
daripada pelaku usaha memperkirakan pertumbuhan Indonesia di atas 5%. Jadi masih sangat optimis. 30% itu mengatakan 3-5%. Nah, yang paling penting ini Pak yang kami mau sampaikan, 58% masih berencana untuk terus melakukan ekspansi usaha dan investasi. Dunia usaha berharap bahwa optimisme tersebut disertai perubahan yang positif. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Pertama adalah melalui strategi transformasi ekonomi. Kuncinya terletak pada faktor pendukung penciptaan produktivitas. Indonesia perlu menurunkan ekspor kita dari 6,8% saat ini, juga meningkatkan iklim investasi dan daya saing barang maupun jasa, baik di pasar dalam maupun luar negeri, serta melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan. Yang kedua, rencana investasi, inovasi, dan kewirausahaan hanya bisa terwujud menjadi sebuah ekonomi real jika pemimpin Indonesia menciptakan kepastian usaha dan iklim kebijakan usaha yang kondusif. Untuk itu, roadmap ini mengidentifikasi kendala-kendala praktis di lapangan, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan, tata kelola iklim usaha dan investasi untuk penguatan agenda transformasi sektoral dan lintas sektoral 5 tahun. Roadmap juga memberikan prioritas isu ekonomi yang berdampak luas, menawarkan solusi praktis atas berbagai persoalan ekonomi dan bisnis untuk menciptakan quick wins. Nah, saya mau memberikan sedikit latar belakang bahwa survei ini telah dilaksanakan oleh Apindo di seluruh Indonesia untuk skala usaha besar sampai kecil dari anggota maupun non-anggota Apindo dan hampir 2.000 responden. Dan FGD juga dilakukan matris kebijakan 7 agenda lintas sektoral yang mencakup makroekonomi dan sektor keuangan, perpajakan, pembangunan berkelanjutan, ketenagakerjaan, perdagangan internasional dan investasi, ekonomi digital, dan kita tidak bisa lupa UMKM. Ini kebetulan teman-teman dari daerah dari seluruh Indonesia ada di sini, Pak Ganjar, teman-teman DPP, jauh-jauh mau langsung. Kemudian FGD dan matris kebijakan per sektor juga mencakup sektor infrastruktur, properti, manufaktur, pertanian, pariwisata, serta energi dan sumber daya mineral. Kita juga mendapatkan masukan dari banyak pakar, dewan pakar, juga narasumber dari kerjasama seperti Bank Dunia, ITB, BCG, dan Prospera. Nah, tentunya ini kesempatan yang luar biasa untuk membagi gagasan apa saja masukan, tapi juga mendengar nanti visi dan misi yang Bapak kita sudah akan sampaikan kepada kami. Yang terpenting Pak, pada akhirnya kami ingin melihat bahwa nanti kebijakan-kebijakan yang tadi dikomulasikan ini bisa diimplementasikan, karena selama ini masalah itu yang paling momoknya adalah gap antara polisi yang dikeluarkan dan implementasi. Nah, untuk itu Pak, izinkan kami mengundang di sini saya mengundang Ketua Dewan Pakar Apindo, Ibu Mari dan Pak Menko, yang kami sudah pulang Pak dari Washington DC untuk bersama kami pada hari ini, juga yang mengkoordinasikan daripada roadmap perekonomian Apindo. Kita berikan kami kepada Ibu. Akan menjelaskan sedikit Pak, mungkin kalau boleh beri waktu sedikit untuk menjelaskan silakan. Terima kasih Ibu Sinta. Selamat datang yang terhormati Pak Ganjar dan teman-teman semua Apindo. Persilakan saya atas nama semua pengurus dan tim Apindo untuk menyampaikan pesan-pesan utama dan ringkasan dari roadmap Apindo 2024-2029. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sinta, ada proses yang melibatkan semua pengurus dan FGD yang akhirnya menghasilkan roadmap dengan 13 bab sektor dan lintas sektor. Jadi nggak mungkin ya saya akan menyampaikan semua rekomendasi
awam. Tapi tentunya apa yang kami akan sampaikan adalah ringkasan dan 5 rekomendasi utama yang ada di roadmap Apindo. Prioritas pertama adalah pentingnya kepastian hukum, konsistensi kebijakan dan perbaikan kelembagaan dan koordinasi untuk kepastian bersama. Saya rasa tadi sudah disebut juga oleh Bu Sita, dan ini memang muncul kerap kalinya dan bukan hal baru. Kita mungkin sampai bosan mendengarkannya, selalu ada di setiap usul. Tapi kali ini disebut di hampir semua lintas sektor dan sektor muncul sebagai isu dan di berbagai tahap. Kita tadi mendengar Bu Sita mengatakan dari regulasi sampai dengan implementasi. Jadi saat menyusun regulasi, saat menyusun implementing regulation, saat implementasi. Di setiap tahap ada isu-isu yang muncul. Dan kita mempunyai complete recommendation di setiap sektor. Beberapa contoh yang saya bisa sampaikan karena ini dihadapi oleh semua dunia usaha saat ini muncul sebagai strong issues. Contoh positif yang kita alami adalah saat pemerintah mengundang Apindo berkonsultasi dan melahirkan undang-undang. Itu contoh bagus berkonsultasi dan akhirnya melahirkan undang-undang. Namun contoh yang kurang baik saat menyusun implementing regulations, sayangnya tidak melibatkan semua pihak yang terkait, sehingga terdapat perubahan yang mengecewakan pada beberapa komponen undang-undang cipta kerja, terutama aspek pengaruh jalan terkait dengan ketentuan upah minimum. Contoh lain ini di level implementasi, di mana 5 tahun yang lalu kalau kita baca roadmap 5 tahun yang lalu, kita sangat mendukung dibentuknya sistem OSS atau online system submission. Namun saat ini OSS masih belum berjalan dengan baik, antara lain karena lemahnya komitmen KL dan terkait platform teknologi dan SDM pelayanan yang tidak siap dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak berjalan baik. Apa yang menjadi rekomendasi Apindo? Proses konsultasi yang sistematis di setiap tahap, ya, saat dibentuk regulasi, saat implemented regulation dan saat implementasi. Benar-benar harus dimonitor seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sita. Banyak keluhan di dalam roadmap yang menyatakan ini tiba-tiba bisa ada regulasi baru yang tidak dikonsultasikan dan diberlakukannya besok, ya. Sehingga ini menjadi salah satu keluhan yang common antara beberapa sektor. Kedua, penyempurnaan proses di setiap tahap. Di dalam roadmap ada rekomendasi konkret di lintas sektor dan sektor yang perlu dilihat. Jadi kalau dibaca ada rekomendasi spesifik, kita tidak bicara normatif, kita bicara yang konkret. Artis kebijakan itu jadi spesial undang-undang PP-nya yang mana, aturannya itu ada spesial itu. Jadi ada yang persis bisa ditindaklanjuti oleh pemimpinan pemerintah yang berikutnya. Dan kita ada satu usul yang penting buat dunia usaha, misalnya di tahap implementasi peningkatan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Tapi menyarankan dilaksanakan bertahap dan melalui perbaikan administrasi pajak dan ekstensifikasi atau penambahan wajib pajak yang baru dan tidak saja intensifikasi kepada yang sudah patuh bayar pajak. Nah, itu saya rasa semua mempunyai sentimen yang sama. Ini unsur keadilan. Ya. Ketiga, komitmen untuk memperbaiki isu yang kerap kali muncul, yaitu koordinasi. Ini juga sudah bosan mendengarkan itu. Tapi koordinasi KL, koordinasi pemerintah pusat dan daerah ini masih muncul, sehingga ini perlu perhatian khusus dan banyak usulan di dalam roadmap kita terkait dengan memperbaiki koordinasi untuk tim nasional, bahkan membentuk lembaga baru. Ya. Dan salah satu contohnya adalah di bidang UMKM, katanya ada 24 KL yang terlibat di dalam kebijakan terkait UMKM. Alangkah baiknya kalau bisa dikoordinasikan sehingga bisa lebih efektif. Ya. Prioritas kedua adalah kebijakan terkait peran teknologi dan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produktivitas yang dibutuhkan supaya kita bisa bertransformasi. Sebagian besar pengusaha merasakan rendahnya keterampilan dan pendidikan tingkat pendidikan dari tenaga kerja, termasuk literasi digital dan rendahnya adopsi teknologi. Nah, tingkat
adopsi teknologi yang benar dan masih di awal itu ada di bab 6, dijabarkan per sektor dan jenis teknologi apa yang memang kita harus beranjak mengadopsi. Dan kenyataan pengeluaran untuk R&D di bawah 3%, walaupun ada insentif. Rekomendasi kita apa? Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan implementasi. Kedua, strategi mengenai peningkatan SDM dan adopsi teknologi yang jelas melalui dukungan program dan lembaga pemerintah seperti balai-balai pelatihan dan fasilitas fiskal maupun non-fiskal untuk meningkatkan in-house training dan adopsi teknologi di tingkat perusahaan. Ketiga, kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung, termasuk bagaimana kita benar-benar bisa meningkatkan kapasitas UMKM, bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, dan terkait ekonomi digital, 90% dari responden mengusulkan penyusunan strategi ekonomi digital nasional atau lembaga tunggal yang mengelola ekonomi digital. Ketiga, optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat atau WTO. Dunia usaha mendukung arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, yaitu hilirisasi, meningkatkan produksi dalam negeri, misalnya melalui TKDN, dan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran BUMN. Namun, dalam implementasi, kebijakan telah menyebabkan hambatan maupun dampak yang mempengaruhi nilai usaha di sektor lain atau unintended consequences yang perlu diolah. Ada beberapa usul penyempurnaan instrumen kebijakan yang dapat ditemukan di roadmap dan didasari beberapa prinsip. Jadi ini yang kita ingin jelaskan dari prinsip di dalam menjalankan kebijakan untuk tujuan-tujuan yang tadi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari program industrialisasi yang menyeluruh dengan tujuan apa? Tujuan dari sektor yang kita ingin dukung harus bisa pada akhirnya bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, saat memberi fasilitas, preferensi atau dukungan kepada perusahaan atau industri harus dilaksanakan dengan prinsip batas waktu, jadi tidak seluruh waktu, tidak sepanjang masa mendapat preferensi itu, dan dikaitkan dengan kinerja yang dicapai. Ketiga, restriksi kebijakan investasi dan perdagangan. Ini perlu dilakukan berbasis kriteria yang jelas serta evaluasi dampak ke sektor lainnya. Jadi misalnya nih, larangan terbatas yang dilakukan sebagian besar daripada impor itu meningkatkan biaya dan kelancaran dari arus impor yang mempengaruhi ekspor. Bisa juga mempengaruhi final goods seperti pangan, ya. Dan ini sangat mengganggu eksportir. Atau bahwa larangan ekspor bisa mengundang retaliasi dari negara lain yang mempengaruhi ekspor kita di bidang lain. Keempat, optimalisasi perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi. Kita menghadapi dunia yang sangat banyak ketidakpastian dan ada kesempatan di dalam ketidakpastian dan memerlukan perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi untuk memanfaatkan perubahan global ini dan menarik investasi yang diperlukan. Terakhir, menciptakan persaingan sehat antara perusahaan besar, kecil, dan menengah, dan antara swasta dan BUMN. Ini Pak, penting untuk semua persaingan yang sehat antara swasta dan BUMN. Tidak ada dominasi dan distorsi pasar. Keempat, menyikap tuntutan dan perubahan global untuk bisnis mengadopsi konsep berkelanjutan. Para perusahaan harus bersiap-siap untuk bisa memenuhi standar ESG atau Environment, Social, and Governance karena sudah menjadi persyaratan untuk akses pasar, akses pendanaan, dan menjadi bagian dari preferensi sosial. Dalam arti lain, konsumen maupun tenaga kerja yang tidak mau mereka yang tidak mau tarik di perusahaan kita itu sudah sangat peduli dengan isu-isu. Pelaku usaha besar yang berorientasi ekspor sudah memahami dan mengalami, tapi sebagian besar dari perusahaan masih belum paham. Ada di dalam survei kita. Dan pada saat yang bersama mereka harus bisa masuk dalam sistem supply chain, kalau tidak bisa bersaing, terutama
Jadi rekomendasi kebijakan adalah kita harus meningkatkan edukasi dan informasi terkait ESG, dan ini sangat-sangat memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kedua, memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi ESG. Ini terkait dengan kapasitas dan insentif dan lain sebagainya, termasuk UMKM. Ketiga, memperkuat kebijakan dan kelembagaan serta regulasi untuk harus utamakan praktek bisnis berkelanjutan, investasi dan pendanaan yang berbasis berkelanjutan seperti taksonomi sustainable finance. Terakhir, keberadaan infrastruktur. Saya rasa ini selalu muncul juga di dalam program-program kita. Tapi ada good news-nya. Good news-nya, responden dari survei Apindo mengatakan bahwa kualitas infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas maupun regulasi dianggap cukup bagus dalam 5 tahun terakhir ini. Namun, masih ada namunnya, berbagai sektor, terutama yang terkait dengan isu daya saing, merasakan bahwa biaya transportasi dan logistik adalah sangat tinggi, masih tinggi saat ini. Dan ada 2 isu lain yang terkait dengan infrastruktur, yaitu transisi energi kepada energi bersih, yang sebetulnya merupakan industri hijau baru, ya, tapi pada saat yang bersamaan juga menjadi bagian dari prioritas kita untuk mencapai net zero 2060. Di samping itu, kalau kita benar-benar ingin memanfaatkan digital economy sebagai bagian dari sumber kehidupan kita untuk transformasi ekonomi, kita perlu membangun infrastruktur konektivitas untuk digital yang menyeluruh. Jangan sampai ada digital divide atau tidak gap antara yang tidak terjangkau dan yang terjangkau. Jadi infrastruktur dan literasi digital harus sampai ke desa-desa dan daerah kecil. Rekomendasi kita apa? Pembangunan dan investasi infrastruktur fisik. Tetapi ini juga tidak hanya infrastruktur fisik, tapi bagaimana terintegrasi dengan sistem energi. Kalau tidak, tetap tidak bisa berjalan. Kedua, kejelasan mengenai program transisi energi dan pembangunan energi terbarukan. Ketiga, keperluan SDM. Semoga saya sudah bisa mewakili teman-teman semua untuk menggarisbawahi apa yang penting 5 prioritas dari dunia usaha, dan kita harap ini menjadi masukan kepada pemimpinan pemerintah 5 tahun ke depan. Dan di luar dialog hari ini, kami berharap bisa melanjutkan pembahasan dengan tim ekonomi Bapak untuk membahas berbagai rekomendasi dengan bagaimana ini. Ya, setuju. Semoga Pak Ganjar juga bisa menyetujui ini usulan kami, Pak. Ini soalnya kalau hari ini kita paling cuma dapat waktu Bapak sedikit. Yang penting bagaimana kita bisa bekerjasama dengan tim ekonomi Bapak untuk karena masukan ini kerja keras kita nih Pak. Jadi kita harap bisa nanti diintegrasikan juga dengan diadopsi untuk produk ekonomi yang nanti akan dikeluarkan. Nah, Pak, ini kita semua sudah mau menunggu untuk bisa mau diskusi sama Bapak, untuk bisa gagasan kami dan nanti Bapak bisa tanggapi. Tapi untuk bisa melakukan ini saya dan Bu Mari tidak punya kapasitas. Jadi kita perlu orang yang memang sudah biasa, yang sudah kelihatannya oh ini ngetop ceritanya ya. Ya XXX, tapi pengusaha ini yang nggak gampang Pak. Cari pengusaha yang ngetop itu tidak gampang. Nah, dan jago untuk moderasi. Oleh karenanya kami bersyukur juga bisa kesediaan Bapak, sahabat kami, juga pengusaha, juga edukator, juga menjadi menteri, Bapak Gita Wirjawan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Wirjawan. Saya diberikan kesempatan dan kehormatan untuk memfasilitasi dan moderasi acara diskusi di siang hari ini bersama Pak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Pak Ganjar, monggo silakan Anda pamit. Kami ingin persilakan Pak Ganjar untuk menyampaikan visi ataupun tanggapan terhadap apapun yang sudah dipaparkan oleh Bu Sita dan Bu Mari.
Kalau bisa nggak lebih dari 10 menit agar kita bisa lebih mendahului lewat Q&A. Boleh. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan dan kalau kelamaan potong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman Lapindo, terima kasih. Bu Sinta kembali sudah sampaikan, terima kasih. Saya tadi menyampaikan dan belum tahu apakah ada tipnya dengan kamu. Ternyata ada. Jadi Pak Sofian saya ingin sampaikan, boleh nggak ya? Langsung aja. Jadi judulnya nih, hukum tegak, APH kuat untuk ekonomi tumbuh 7%. Saya ambil call tinggi, mudah-mudahan Bu Sinta nanti setelah acara hari ini ada Mas Saca, ada Mbak Yeni, ini orang pertama yang boleh dituduh nanti. Dituduhnya boleh. Jadi setelah ini kesini dan saya minta tolong Apindo, kalau kita di 2045 mau benar-benar menjadi negara maju, 7% jangan ditawar pertumbuhan. Caranya bagaimana? Ayo. Ini mah kalau gitu, 8 boleh. Jangan ngomong loh, jangan langsung namanya. Lanjut. Terus kita ada di sejarah ekonomi ada upskilling SDM, mudah-mudahan sama kan ya. Ada upskilling SDM. Dan kira-kira gini, industrialisasi Indonesia ini harapan kita benar nggak? Kosnya rendah, regulasinya mudah, buruhnya tidak bisa. Lanjut. Sama nggak upskillingnya? Maka kalau kita bicara, kita mau tumbuh ekonomi 7% itu kalau industrialisasinya bernilai apa? Oke, dan investasi ini membuka lapangan kerja. Tugas kami adalah menyiapkan SDM yang baik. Termasuk di dalamnya nanti kami punya satu program bagaimana caranya agar si miskin itu juga akan bisa melompat, kelompok perempuan bisa melompat, penyandang disabilitas bisa melompat dengan pendidikan. Maka wajib hukumnya jangan ditawar pendidikan gratis ini, jangan pernah ditawar. Berapapun kemudian yang kita butuhkan, ini investasi karena kita mendapatkan bonus demografi, jangan sampai jadi malah petaka demografi. Dan itu artinya butuh yang paling kiri dari Bapak Ibu sekalian. Saya senang karena mendapatkan partner Pak Mahfud. Ini era Gus Dur dulu terkenal dengan peluru tak terkendali. Jadi beliau bisa kira-kira begitu. Ini gambaran besarnya. Lanjut. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat, saya berkeliling di industrialisasi makin nyata dan cari kerja makin sulit. Kami keliling dari Indonesia Timur ke selatan, belum sampai ke tengah, tapi kami coba naik ke utara. Itu pertanyaannya, Pak, kenapa sulit? Maka mudah berusaha meningkatkan nilai tambah ini penting. Maka jadi itu jangan sulit-sulit dong antara kebijakan pemerintah. Bu, kalau sulit, yang harus memutuskan adalah pemimpin tertinggi. Yang harus disalahkan adalah pemimpin tertinggi. Karena dialah kemudian ketika koordinasi itu barang gampang diucapkan tapi mewah dilaksanakan, maka harus ada troubleshooting di situ. Kalau tidak ada, ya sudah. Apindo 5 tahun lagi ngomong lagi sama lagi. Kalau makanya disikat pungli, ya, disikat tapi belum disikat, lapangan kerja akan terbuka, investasi tidak takut. Bapak Ibu, saya aku yakin di sini, ngaku saja ke saya. Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam pengurusan seluruh usahanya? Terima kasih atas pengakuannya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita mengalami kesulitan-kesulitan itu. Dan itu kemudian diomongkan terus saja tanpa ada tindakan. Bagaimana kita bisa melaksanakan? Lanjut. Maka kalau kita melihat, ini lanjut saja. Ini hanya satu contoh dari kebijakan. Nah, saya mau bicara saja Bapak Ibu. Tadi disampaikan beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Bu Mari. Mas Ganjar, tolong dong terimalah ini. Ini yang saya tunggu, yang ingin saya dapatkan dari pelaku usaha. Karena ini original. Ini sangat-sangat original dan dibutuhkan oleh kita. Maka kalau kita bicara hari ini ingin merata, keluhan kemarin dari kawan-kawan yang saya tuju di daerah terpencil adalah startup di Jawa itu tahunnya cepat dari Jakarta, langsung sampai Jawa Timur, tidak ada. Maka kemudian pemerataan gapnya menjadi makin lebar. Sudah begitu, kemarin kami di Balikpapan tukang ojeknya bilang kami tidak ada bensin, mereka harus ngantri pandang. Di situ ada sumbernya, di situ ada smelternya,
di situ ada distribusinya, di situ juga terjadi kelangkaan. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Maka kalau kemudian hari ini kita mencoba mendorong, yuk industrialisasinya kita dorong sampai ke daerah, maka mesti menyiapkan SDM yang bareng-bareng. Sedikit pengalaman 10 tahun menjadi gubernur, ada pengalaman menarik. Bagaimana Mbak Ana kalau setiap kita mau nyusun UMK, wah ini cerewet, baratnya, Masya Allah. Gitu. Tapi ini perempuan paling tangguh yang pernah saya lihat. Paling tangguh. Akhirnya apa kita berkata dan kita tidak pernah. Kita harus coba. Ini contoh. Dan kemudian insentif yang kita jaga, aman, nyaman, mudah, murah, cepat, karena itu membuat orang melakukan relokasi. Itu kira-kira. Ini contoh saja. Yang berikutnya lagi, kalau kemudian itu kita sudah dapatkan, nah, energi. Ibu kita ingin interkoneksi kelistrikan atau power listrik. Sisa-sisa energi yang kemudian menunggu investasi yang belum datang, maka layak ini harus kita berikan kepada daerah agar pusat pertumbuhan baru bisa muncul. Dan ini ya keadilan sosial. Dan ini plus kemudian kita siapkan energi baru terbarukannya. Ada nggak yang punya energi ya? Berikutnya, agar kemudian kita bisa menyambut apa yang kita harapkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau itu tidak dilakukan tidak bisa. Nah, kami masih harus memikirkan tingkat pengangguran terbuka. Kami masih harus memikirkan kira-kira 23 juta pekerja yang di bawah UMR. Ini penting untuk kawan-kawan bagaimana bersepakat. Dan kami berpikir 34% dari 90 juta pekerja ini memiliki jaminan. Kalau ini nyaman, industrinya akan nyaman, pengusaha akan nyaman. Maka kami siapkan kurikulum yang siap kerja. Kurikulum inilah yang kemudian penting para pengusaha untuk ikut masuk. Aku itu butuhnya bukan yang kamu ciptakan itu. Aku butuhnya sekarang mereka yang ngerti digital, yang literasinya cukup, maka dia akan jalan. Dan kemudian yang mereka mendapatkan bantuan harus clear betul. Bagaimana menyatukan satu data Indonesia? Dan itu ada single identity number. Dan itulah kemudian kita dorong. KTP itu sudah ada. Kita kasih KTP sakti. Karena apa? Karena mau kita bicara kemiskinan, mau kita bicara bantuan, mau kita bicara subsidi, di situ tempatnya. Maka kalau kemudian ini kita bisa dorong, rasa-rasanya akan semakin baik. Termasuk transisi energi ini tidak gampang. Kita butuh waktu yang cukup lama dan kita butuhkan, tapi kita segera mulai. Kalau tidak kita ketinggalan. Dan saya terima kasih Bu. 30% dari pengusaha yang baru tahu tentang green energy katanya. Maka rasanya forum ini menjadi begitu penting untuk kemudian kita menyampaikan gagasan. Yuk kita dorong ke sana dan kemudian silakan berinvestasi karena potensi kita cukup besar. Jadi di sini aja agar kemudian bisa berdiskusi lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin akan jemput poin yang Bapak sampaikan terkait dengan pasca hukum. Ini merupakan nomor 1 dari paparan yang kita kemarin. Ini korelasi tinggi, Pak Ganjar, dengan kepentingan kita untuk menarik modal. Saya mencoba bungkus ini dalam konteks modal yang ada di dalam negeri. Modal yang ada di dalam negeri itu terbatas sejauh uang beredar yang ada, sejauh sektor perbankan yang ada, sejauh sektor atau pasar modal yang ada. Kalau saya hitung rasio uang beredar yang ada terhadap PDB kita, ekonomi kita, rasio perbankan terhadap PDB kita, rasio pasar modal terhadap PDB kita, ini tiga-tiga itu di bawah 50%. Jadi sangat terbatas dibandingkan negara-negara maju yang rasionya itu jauh di atas 100%. Jadi mau nggak mau ada keniscayaan untuk kita benar-benar harus fokus untuk menarik modal dari luar negeri. Nah, saya mau kemarin ada beberapa statistik mengenai penanaman modal asing. FDI di Indonesia itu relatif rendah sekali Pak Gani. Kalau saya lihat rasio FDI per orang per tahun itu kurang lebih $100. Hampir sama dengan apa yang kita saksikan di Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tapi rasio yang sama di Singapura itu $19.000. Kita $100, Singapura $19.000.
refleks kita itu menyatakan bahwa ini negara kecil, jadi secara relatif mereka bisa begini. Tapi secara absolut tahun 2021 Singapura itu bisa mendatangkan 105 miliar dolar, sedangkan Indonesia hanya 30 miliar dolar. Jadi secara absolut dan relatif Singapura itu menang. Saya melihat modal itu mengalir bukan karena ideologi, bukan karena geografi, bukan karena apakah ada sumber daya manusia atau sumber daya alam, tapi lebih karena kepercayaan terhadap sistem. Karena orang Indonesia itu orang modal di Singapura. Nah, kalau Bapak dipilih jadi presiden, sejauh mana komitmen Bapak untuk benar-benar mengedepankan kepastian hukum agar sistem yang ada di Indonesia ini sangat bisa dipercaya oleh modal dari seluruh dunia? Ada 3 hal. Yang pertama adalah memastikan regulasinya benar dan itu disusun dengan partisipasi. Ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat. Yang kedua, sistem kelembagaan yang sudah ada. Kalau itu belum, itu sudah berbeda. Tapi terakhir, Pak Gita, apa sih yang kemudian bisa kita sampaikan? Mencari aktor. Aktor ini kita seleksi dengan kepentingan apapun, seringkali bisa bengkok. Maka tugas saya adalah memastikan bagaimana aktor yang bisa duduk di dalam jabatan untuk membawa amanah yang luar biasa ini. Kenapa itu dia bisa? Itu dia. Kredibilitas itu definisinya di mana? Kalau boleh. Kalau kemudian dia harus membawa bahwa pemerintahan ini sebagai government, dia betul-betul good agar bisa melaksanakan Pak OSS tadi dibikin, apakah kemudian sesuai dengan yang diharapkan? Kredibel itu adalah ketika kemudian kamu mengurus izin di situ ditulis ini 2 hari selesai dan selesai 2 hari tidak cukup. Kredibel berikutnya adalah dia orang yang punya integritas. Disogok, dia nolak. Disogok itu nolak, bukan dia justru mengkreasi sogokan. Dan yang terakhir, ketika kemudian dia sudah tahu semua, dia sudah profesional, maka dia mengerti akan fungsinya, bukan orang yang tiba-tiba dipukul karena kemudian jatah. Itu harus saya sampaikan. Maka mendefinisikan itu bahasa tidak terlalu sulit. Terima kasih. Nah, kalau kita mendengar para capres, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, mereka itu jago sekali memberikan janji politik yang kental dengan kemudahan yang akan diberikan ke masyarakat. Apakah itu konteksnya pendidikan, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi saya jarang mendengar seorang capres yang bisa menyampaikan bagaimana beliau bisa mendanai untuk memenuhi janji politik. Nah, ini mungkin berkaitan dengan apa yang saya lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, sudah terjadi renormalisasi ruang fiskal. Jadi ruang fiskal kita juga ada perbaikan dalam 1-2 tahun terakhir karena kita hantam luar biasa selama COVID-19 selama 2 tahun. Tapi kalau kita lihat rasio pendapatan pajak terhadap ekonomi kita, ini masih sangat suboptimal, masih di bawah 10%. Apabila kita lirik ke negara-negara OECD, negara-negara setengah maju ke atas, itu rasionya kurang lebih 33%. Nah, sebagai presiden, Bapak itu langkah konkretnya apa untuk bisa meningkatkan jarum kita dari di bawah 10% ke angka yang jauh di atas, agar janji apapun yang Bapak sampaikan itu bisa dipenuhi karena dananya tersebut. Ada 2 hal. Yang pertama adalah jangan berburu di kebun binatang untuk urusan pajak. Betul-betul tangan dapat seperti. Saya mengatakan itu. Jangan berburu di kebun binatang dan jangan mancing di kolam. Maka saya merespon, mudah-mudahan sama. Ekstensifikasi. Kalau ada orang yang pernah bekerja di pajak atau berhubungan dengan orang pajak, mari kita catat. Saya orang yang pernah bekerja yang sangat keras ketika tax amnesty diberikan, dan setelah itu mau pilpres, dan kemudian ada orang pakai baju kaos, kemudian tutup rumah, nanti pagi, dan ini menimbulkan kecemasan. Kita
Kalau kita meningkatkan rasio sebenarnya, jadi tanya sama kawan-kawan pengusaha, ketakutan kawan-kawan pengusaha apa? Ketakutan saya dia disembelih, kami menjadi objek dan ditembaki berkali-kali. Maka kalau kita bicara optimalisasinya adalah berapa yang punya NPWP, juga punya. Berapa yang bayar dan berapa yang menuliskan NPWP. Saya tidak bawa datanya, kalau nanti dibutuhkan. Dan saya mendapatkan itu dari kawan-kawan yang peduli pajak. Orangnya kerja di mana? Rahasia. Nanti takut dia. Satu tulis ini, Mas Iba. Pajak buat. Coba bikin pajak simpel. Pasti orang akan mau. Apa digitalisasi? Dan yang kedua harus saya ngomongkan sekarang. Rasanya urusan penerimaan negara pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurus oleh Indonesia. Itu diurus oleh lembaga di bawah sekarang. Itu kejadian. Kalau bagaimana saya mau gali mendalam, karena ini musik untuk kuping kita sebagai usaha. Dalam gambaran kepresidenan Pak Ganjar, kira-kira rezim pajak ke depan ini gimana? Apakah terkait dengan tax rate yang lebih memberikan insentif kepada produksi dan disinsentif terhadap konsumsi yang kurang berkenan? Dan apakah realistis dalam waktu dekat untuk Indonesia tax regime mirip seperti apa yang kita lihat di Hong Kong ataupun di Singapura, di mana pribadi maupun korporasi itu pajaknya di bawah 20%, di mana di Indonesia itu jauh di atas. Apakah itu memungkinkan? Kalau mungkin itu berapa lama? Kalau tidak, kenapa? Saya tunggu harus untuk menteri dulu untuk mencatat di sini. Sudah jadi menteri hari-hari. Oh, oke. Orang di dulu, masa saya aja belum tentu kok. Saya tentu tidak bisa menjawab kapan, berapa lama, sampai di mana. Tapi kalau kemudian saya mau kita sampai dinamika dunia dan lingkungan eksternalnya berubahnya seperti itu. Kan ini bukan cerita sesuatu yang statis, sesuatu yang dinamis. Ketika kemudian rezim itu sudah kayak Singapura, iya. Tapi Singapura itu orang punya ketaatan yang tinggi. Dugaan saya sampai hari ini kalau saya ngomong dengan beberapa menterinya, mereka orang-orang yang mengelola dengan sikap profesional dan dalam konteks relasi dengan masyarakat biasa-biasa saja. Apa artinya? Dia tidak merasa juga kelas-kelas satu amat, karena dia harus melayani dari masyarakatnya. Artinya apa? Betul-betul governance itu diperhatikan. Jika ada etik yang kemudian, ini kalau saya langgar berbahaya. Maka apa? Kalau kemudian kita mau bikin seperti Singapura dan kemudian faktor-faktor eksternalnya kita bisa perbaiki, transparansi, akuntabel, mudah, murah, cepat, penegakan hukum. Oke. Saya datang beberapa waktu yang lalu soal kepada Ibu Heri Bulu. Beliau istri polisi yang legendaris, Pak Bulu. Saya mendapatkan cerita keluarga itu pada saat Pak Bulu dari Kapolri seperti apa. Yang saya dapatkan adalah keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang menerima kondisi itu sebagai sebuah amanah dan bukan memanfaatkan jabatan itu. Apa sih yang menulis dengan pertanyaan ini? Ketika seperti itu kondisinya, maka sukses dari revolusi mental sebenarnya ada benchmarknya. Ya itu. Maka tidak ada cerita berlebihan. Kalau itu terjadi, maka aktor yang saya katakan tadi bisa mengelola dengan baik, dia akan melakukan kontrol. Maka ketika kemudian kita kaitkan ini akan seperti apa negara, situasi eksternalnya mendukung, maka bisa naik dulu. Yang terjadi pada saat mau diberikan kepada UMKM dengan suku bunga 12%,
Nah, tidak bisa. Tidak bisa. UMR saya tidak bisa. Pak, 12% kan tidak bisa. Larinya kepada siapa? Kepada itu. Larinya kepada siapa? Kepada itu. Apa kemudian yang bisa dilakukan? Ini coba nggak pakai saja bersama. Bahasanya mah itu rumit Pak. Orang dia bilang mampus. Apa yang kita lakukan? Nah, saya punya Pak, saya udah bisa nggak kalian menurunkan rate-nya itu serendah-rendahnya? Nemu angka 6%. Nemu angka 6%. 6% kemudian, Pak, ini paham. Tapi kalau kita mau angka 7%. Oke, turunkan 7% berlakukan besok. Begitu kita berlakukan, saya ketemu presiden, saya ketemu presiden. Akhirnya, turun saya turunkan. Berapa persen Pak? 9%. Luar biasa. Tapi saya sudah punya 7%. Pada saat itulah kemudian turun menjadi 7%. Itu sejarahnya. Kemudian menjadi 6%. Artinya apa? Ketika kita melihat dinamika yang berubah, kita bisa mengikuti termasuk kemudian dalam perpajakan. Kita kalau eksternalnya kita sudah seindah seperti apa yang dibayangkan masyarakat, bukan tidak mungkin kita berlakukan seperti ini. Ini ada dua masjid, tapi saya akan nyambung karena ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Di Singapura itu mereka mengedepankan 3 kata dalam pengseleksian talenta, yaitu kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Nah, kalau kita mau kupas lebih dalam lagi mengenai ekonomi yang sangat relevan dengan usaha, apakah dalam kepresidenan Bapak itu dalam posisi untuk menseleksi talenta yang khususnya untuk mengurusin ekonomi itu lebih berdasarkan meritokrasi dari segi teknokrasi atau politik? Ada 2 hal. Kalau tim dari ekonomi pasti kita ambil yang meritokrasi dulu. Orang dalam zakat kabinet ahli. Tapi kadang-kadang kita bisa menemukan satu sisi yang lain. Dia punya talenta double dan multiplier. Dalam hal kemudian dia seperti itu dan dia politisi, kita akan makin sempurna. Karena apa? Ketika dia berhubungan dengan parlemen, katakan, dia sudah mengerti. Oh, kalau berhubungan dengan parlemen itu sangat bicara seperti ini. Proses pengambilan keputusan decision making prosesnya juga dia akan kelihatan dan pada titik tertentu kita akan sempurna. Banyak kemudian kita mengambil ini pintarnya luar biasa. Kita harus. Tapi begitu berhadapan dengan situasi seperti itu, tidak terlalu tahan melakukan itu. Tapi meritokrasi dalam tim ekonomi menurut saya. Berikutnya itu terkait dengan daya saing. Dunia ini semakin rumit karena dari pagi kita ada diskusi mengenai dunia yang semakin multipolar. Sudah tidak unipolar lagi. Dengan multipolaritas yang harus kita hadapi, ini kita gontok-gontokannya meningkat. Dan Indonesia ini nggak ada alasan untuk tidak bisa menjadi middle power yang sangat membanggakan. Ekonomi terbesar nomor 4 di dunia tahun 2045, demokrasi nomor 3, populasi nomor 4. Tapi kalau saya lihat dalam konteks atau era yang mana kita ini harus lebih melakukan bilateralisasi, bukan multilateralisasi, karena multilateralisasi semakin sulit. Ujung-ujungnya ini daya saing kita. Nah, empiris kita harus meningkatkan produktivitas. Nah, gambaran mengenai produktivitas kita ini masih relatif nggak terlalu tinggi. Produktivitas Indonesia atau produktivitas marginalnya itu hanya $25.000. Itu kapasitas rata-rata orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa per tahun. Dibandingkan sekali lagi di Singapura, mohon maaf, mereka itu ada di $200.000. Rata-rata di Singapura mereka bisa memproduksi barang dan jasa dengan nilai $200.000. Indonesia ada $25.000. Kalau Indonesia mau menjadi kekuatan tengah yang relevan, mau nggak mau kita harus meningkatkan angka ini ke angka yang jauh lebih tinggi. Langkah apa saja yang Bapak akan lakukan agar jarum ini bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat berkenan dari $25.000 ke angka yang lebih tinggi? Transporter. Satu pelatihan
itu untuk fitting pada kondisi existing ini. Cash program, upskill. Kita latih dengan cash program agar mereka bisa fit dengan kondisi ini. Tapi jika kita memproyeksikan semacam power satu yang kita siapkan untuk membangun sebuah kelas industri dengan teknologi yang tinggi, maka ketika ini berjalan, kita siapkan SDM. Ada contoh yang sedang kita bangun, sayang saya tidak bisa menunjukkan masa depan selesai. Adalah kawasan industri Kendal yang sudah berjalan. Dia berhubungan dengan kurang lebih 100 sekian, saya lupa persisnya, sekolah vokasi. Terus kemudian kita extend di sebelahnya kawasan industri Batam. Yang saat itu kita desain bersama-sama agar ini bisa menjadi sebuah terobosan yang kita bisa dorong untuk bisa kita sampaikan. Sorry, sudah ada bukan ratusan, 30 industri 3 ini siap menampung vokasi dari industrinya, tapi beberapa sekolah vokasinya kita siapkan. Nah, yang di Batam kita cek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya, mahal. Ya, itu sih. Demikian juga di banyak tempat yang lainnya, seringkali masyarakat yang ada di sekitar mengatakan hanya menjadi penonton dan kalau tidak bisa dilakukan. Apa yang dilakukan? Tes programnya pelatihan, kemudian membuat sekolah. Maka kalau di awal tadi kami sampaikan, kita ingin merancang proses industrialisasi dan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita siapkan. SDM yang kami butuhkan seperti apa? Kalau kemudian kita sudah menemukan itu, maka itulah minimum standar yang diberikan. Maka tugas negara, tugas pemerintah adalah menyiapkan itu. Sekolah. Tugas industri pengusaha adalah menyiapkan spesifikasi yang ada. Mas, kalau sudah seperti itu, sudah ketemu, maka target dari perusahaan, target dari industri untuk seberapa produktivitas yang mesti didapatkan, apa akan tertuju. Tapi kita kalau tinggi, kami mau tinggi dan kemudian tidak mendapatkan SDM yang baik. Jangan pernah berhenti. Kecuali SDM-nya ini dipotong dan kemudian dikasih semuanya dengan robot. Meskipun kita ada. Ini ada satu industri rokok Bapak di Jawa Tengah. Satu lintingnya masih dikerjakan, tapi sisi yang lain dia sudah dengan mesinnya. Sangat canggih sekali, sangat canggih sekali. Saya tanya kepada pemiliknya, kenapa yang ini tidak diganti dengan yang efisien? Jawabannya sungguh membuat rasa kemanusiaan kita. Mas, saya sebesar ini karena mereka. Itu yang tidak akan pernah sampai kapanpun, meskipun kami tahu itu yang mesti. Tapi untuk kebutuhan produksi dan performa perusahaan kami, maka kami buat yang sangat mudah. Kalau ini akan ada beberapa pertanyaan. Pertama ini topiknya terkait dengan tenaga kerja. Ada Pak Edi Wijanarko. Monggo, silakan. Terima kasih Bapak. Selamat siang, Pak Ganjar. Nama saya Edi Wijanarko, Ketua DPPA Bogor. Tadi saya melihat bahwa itu ada satu ungkapan mengenai Indonesia hukum. Itu yang pertama itu adalah penegakan hukum. Dan itu sangat tepat, sudah kita suarakan dulu. Ada kepastian hukum yang memang dirasakan. Pertanyaan saya adalah mengenai pengupahan. Pengupahan setiap tahun itu kebijakan pengupahan itu selalu tidak ada kepastian. Apalagi kemudian upah ini selalu didasari oleh unjuk rasa yang terjadi. Dan ini selalu menakutkan kita, terutama untuk industri perikanan. Banyak sekali kabupaten-kabupaten yang sudah lakukan pembahasan dari tingkat bawah dan sudah mengambil keputusan yang sudah disetujui oleh pihak pekerja, oleh pengusaha dan pemerintah, yang kemudian angkanya kita naikkan ke atas. Ternyata pada saat unjuk rasa dilakukan di provinsi,
itu ada satu kata namanya diskresi, yang semua kebijakan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan diskresi ini, keputusan menaikkan upah itu selalu tidak sesuai dengan nafas undang-undang cipta kerja dan tidak sesuai dengan harapan atau kebijakan nasional seperti tahun ini dengan adanya PP 51. Inilah yang sekarang terjadi, di mana kita sekarang ini selalu menghadapi masalah apabila sudah masuk di bulan Oktober dan November. Kalau Bapak tadi juga mengatakan bahwa ada deindustrialisasi, itu indeks yang disampaikan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, di mana anggap indeksnya itu 39%, sekarang turun menjadi 13%. Ini luar biasa sekali penurunannya. Artinya apa? Artinya untuk industri semua yang ada tadi itu justru stagnan dan banyak yang tutup. Pertanyaan ini mungkin mengenai pengupahan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Pak Edi, terima kasih. 10 tahun saya mengerjakan ini. Saya pernah menjadi satu-satunya kepala daerah yang saat itu mengelola BP. Karena apa? Perpindahan antara menggunakan rumus apa digantikan hanya sekedar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pak, saya katakan saja. Pak, ketika kemudian kondisi ini berlalu, ada yang menarik buat saya. Undang-undang tenaga kerja dibikin, PP tentang pengupahan dibuat. Padahal ini sebuah regulasi yang mestinya secara partisipasi sebelumnya sudah ada diri dulu. Tapi saya tanya, 3 pihak itu tidak ada yang happy. Saya tanya buruhnya, friend, kamu oke nggak dengan rumah sekarang? Enggak, kita demo. Ya udah demo. Bicara dulu lah ya pada saya. Kalau saya tanya pengusaha happy nggak dengan seperti ini? Enggak Pak, kami nggak mau. Oke, saya tanya Mas Gita, Bupati, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Anda happy nggak terus ini? Enggak, loh, ini keputusan diambil kok tidak ada happy tiga-tiganya? Jangan salah. Karena saya capres, saya harus kampanye. Karena kampanye saya harus janji. Tapi saya tidak bisa janji asal janji yang nanti tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa, dalam hati kecil saya nggak bisa. Maka Pak Ganjar buatlah seperti tetangga sebelah yang begini itu oleh bukan suka semuanya. Bukan. Itu ya nggak bisa dilaksanakan. Mana yang gimmick, mana yang populis. Tapi kami harus sampaikan. Kalau kami tidak janji, kalau itu akan datang. Ini bisa bekerja apa enggak? Maka selalu saya sampaikan dengan contoh. Nah, kesempatan saya memberikan contoh. Saya ngobrol kemarin ketemu dengan orang itu. Kan? Apa problem? Problem saya upahnya terlalu murah. Oke. Kalau gitu kita tinggi. Berapa mau? Ya, pokoknya tinggi, gak ada pokoknya. Itu. Ada nggak organisasi buruh yang bisa begitu? Ternyata mereka juga butuh masukan. Oke Pak, kalau begitu kita bicara. Karena apa? Karena ketika Anda menentukan sebuah angka, maka Anda berhubungan dengan pengusaha. Apakah pengusaha ini dalam kondisi yang memungkinkan untuk bisa mengokekan permintaan Anda? Misalnya. 2. Apakah problem ini hanya problem pada rezim pengupahan? Sehingga kita akan berdebat soal itu. Adakah yang lain? Belum tentu. Maka kalau sistem ini akan dipakai begini terus tanpa kita membuat konsensus baru, bagaimana menyepakati formula upah selamanya, saya jamin Pak, ini terus. Oke, bagaimana solusi? Saya terapkan waktu saya di Jawa Tengah. Bapak Ibu upahnya segini, dan saya dibully oleh semua orang. Jawa Tengah percuma tuh, Pak Gubernur dan apa yang kamu mau sejahterakan rakyat bagaimana? Buruhnya Pak. Saya tanya, Pak Guru, problem harian itu apa? Problem saya takut kalau saya sakit. Maka BPJS tentu. Yang harus siapa? Negara, perusahaan.
Dua, saya takut anak saya tidak bisa sekolah. Oke, sekolahnya gratis. Kalau negeri. Kalau tidak, Pak, bagaimana? Kamu masuk kategori miskin kan? Kalau jawabannya iya, kamu subsidi. Nah, saya beri subsidi. Dua persoalan bisa selesai. Sebutkan yang ketiga. Pak, saya boros di angkot. Karena itulah yang paling kami repotkan sekarang. Baik, saya buatkan subsidi, saya minta bantuan pusat, maka saya bikin namanya Transjateng yang masuk ke kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi. Kamu hanya bayar 2.000 perak, mahal atau tidak? Kalau segitu murah Pak, oke Pak. Saya buatkan. Subsidinya hanya 10 miliar. Terus kemudian ditambah, koridornya ditambah, Pak lewat sini, Pak lewat sini, lewat sini. Negara bangsa. Dan terakhir apa? Akomodasi. Maka kalau kemudian format ini dipakai, upah boleh sejumlah ini. Tapi beberapa persoalan dihandle. Maka apa? Jatuhnya akan sama. Maka dia butuh, kalau banyak di survei, dia bisa menambah performance surveinya. Apa itu? Indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan. Maka Pak, saya lagi meminta tim saya, kalau Bapak perkenalkan dengan semangat, ya, yuk kita bicara soal pengupahan ini. Dulu Pak, waktu masih pakai KHL. KHL itu surveinya kan 10 bulan. 2 bulannya pakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ya. Saya bisa ngomong sampai segini ini Pak, saya tungguin sendiri. Kalau Pak yang dijawab apa? Ngomong saya gini Mas Bima. Yang nggak usah bingung. Dulu nggak usah bingung, pengusaha, nggak usah marah-marah ya. Ini kan mau tripartit. Saya pinjam wisma saya. Tak kunci dari luar sampai Anda bersepakat. Kalau nggak sepakat jangan keluar. Sulitnya gimana? Maka pada saat kami membuat sebuah survei KHL, terjadi Menteri mengeluarkan aturan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Maaf, izin saya hari ini khusus untuk tidak menggunakan ini. Dan saya tanya sama guru, kamu mau milih pakai PP atau milih pakai KHL? Gitu. Saya tolak dua-duanya, nggak ada. Jadi jawaban saya gitu, nggak ada, kamu harus pilih salah satu. Kalau tidak, saya putuskan sendiri. Kami ini mencoba untuk mendengarkan semua. Udah kita undang juga. Pilih mana? Saya ikut pemerintah. Itu misalnya kayak ini, ikut pemerintah. Lalu saya hitungan saya gampang kok. Kawan-kawan dulu. Selama ini saya buat KHL, Anda sering bingung. Karena apa? Anda tidak setuju, padahal formula tidak kita setuju. Formula kita setuju. Rumusnya kita buat bareng-bareng dan waktu itu sudah berapa hari. Pak, sampai saya tahu, sabunnya itu sabun batangan atau coret barat ikat pinggang bulu itu yang bagus saya tanya beliau kulit dan sintetis. Orang tidak. Maaf Bapak Ibu, khusus ibu-ibu. Mereka kolnya sudah pakai merek. Pak Ganjar saya mau berani kain.
Tanah bagi rumah. Tanahnya yang membeli masyarakat, rumahnya yang bangun pemerintah. Cuma semakin berkembang jumlah rakyat, penduduk maksud saya, maka pada saat itu ruang kita makin sempit. Saya pernah bicara dengan teman-teman Raya, bisa nggak kawan-kawan Raya membantu? Meskipun ini kawasannya itu katakan sekitarnya itu hutan, kita tidak di kawasan hutan, di luar kawasan hutan, tapi sekitarnya hutan, tanahnya masih luas, tapi rumahnya modelnya rumah susun. Kenapa saya katakan? Untuk menjaga lingkungan. Semuanya kita ada di proses, dan kemudian membutuhkan ruang yang banyak. Ini soal kebiasaan. Inspirasi ini terjadi ketika saya punya sister profil sama Fujian. Fujian itu sebagian besar kawasan hutan tutupannya masih tinggi sekali. Dan pada saat itu saya melihat di sekitar kawasan hutan itu tower-tower super blok gede-gede banget. Katanya sama gubernur itu apa? Perumahan. Kenapa Anda tidak bikinkan lahannya banyak? Tidak. Kami mengantisipasi kondisi ke depan. Yang kedua, kami ingin memberikan kenyamanan. Karena apa? Lingkungan. Paham? Kalau kita tidak hati-hati, tata ruang kita itu hancur karena kemudian benturan kepentingan. Konflik kepentingannya tinggi. Dan biasanya kalahnya dengan tata uang, Pak. Udahlah, Pak. Integritas pejabat. Maka seringkali sudah terlanjur, ya sudah. Kemudian dilakukan pembuktian. Tapi itu terus saja berjalan. Maka apa yang terjadi? Terus. Maka soal kementerian dan kemudahan saya sepakat, Pak. Mungkin perlu memang insentif, Pak, perumahan. Cuma kalau boleh saya meminta, tolong, Pak, didesainkan yang ada dalam pikiran saya kalau kita sepakat, Pak. Jadi model super blok yang terjadi. Tenaga kerja itu, Pak, itu kita pernah desain yang akomodasi tadi. Transportasi sudah saya bantu, akomodasi kami minta. Kami minta sama apa? BPJS tenaga kerja. Duitnya itu kan disimpan. Karena disimpan kan investasi disimpan. Pak Basuki juga kita minta. Jadi bantuannya dua. Pemda kita minta. Jadi lebih cepat partisipasinya karena keroyokan. Kalau pusat saja, saya bingung, nggak bisa. Pengusaha saja tetap kurang dengan background yang makin baik. Dan itu pertanyaan generasi muda, yang milenial kah, yang Gen Z kah, yang sulit mendapatkan rumah dan menjadi begitu mahal. Nah, kalau kemudian bisa didesain ya satu kawasan itu super blok begitu, Pak. Apalagi yang terjadi di Jawa, Pak, saya kira itu akan bisa mendapatkan perhatian. Minimal kalau yang khusus saya, yang perhatian utama saya. Sehingga kemudian orang-orang itu akan bisa mendapatkan kelayakan dan bagus. Kenapa saya tambahin dan bagus? Pak, ada beberapa super blok sederhana, Pak, yang dibikin untuk mereka yang mohon maaf pendapatannya menengah. Kalau orang setinggi saya dan Pak kita, Pak, repot. Karena rumahnya itu mohon maaf dengan segala hormat saya dan dia panas, Pak. Itu sampai saya pernah marah, mohon maaf, karena septic tanknya, Pak, itu kan untuk komunal. Itu kita tidak tahu, Pak, ternyata pendek. Sehingga itu kebutuhan itu tidak cukup. Lagi-lagi, ini integritas juga orang yang membangun. Udah gitu, mohon maaf lagi, temboknya itu cepat copot. Kata anak-anak sipil itu kurang semen, Pak. Lah kok kurang itu semennya pada kemana? Begitu kan? Ini lagi-lagi integritas. Kalau negara ini bersih, governance, tidak ada korupsi, kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya bagus, maka yang senang juga masyarakat. Pengusaha juga senang, dia akan mau investasikan, dia merasa nyaman. Nah, kalau tadi beliau sampaikan di Singapura, teman saya anak sekolah di Inggris. Awalnya dia dukung saya, tapi sekarang ya. Kenapa saya malah curhat dia? Karena kalimat dia itu saya suka. Mas Gani jarang saya sekolahkan itu saya hanya tidak satu. Suatu ketika dia akan jadi pengusaha. Dan dia tidak akan kalah dengan anaknya Mas Gani. Karena dia berkompetisi dengan baik karena dibuatkan ruang yang besar. Dan ini investasi orang tua pada anak. Gitu.
Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Yang berikutnya adalah Pak Suryadi atau Pak Adi Lukman. Ini Pak Adi, silakan. Ini topiknya hilirisasi atau manufaktur. Silakan, Pak Adi. Oh banyak, oke, monggo, silakan. Izin Pak Ganjar, Pak Kita, nama saya Ana, kebetulan Ketua Bidang Apindo Perdagangan, tapi hari ini dapat isi dari teman-teman Apindo untuk menanyakan hilirisasi. Tadi sudah disampaikan Bu Shinta, Bu Mari, maupun juga menjadi program prioritas Bapak dengan tim mengenai hilirisasi. Permasalahannya Pak, kita ini kan memang perlu hilirisasi untuk meningkatkan daya saing usaha, juga mendapatkan nilai tambah. Namun logikanya investasi di sektor manufaktur ini sangat tergantung Pak pada kebijakan larangan ekspor dari raw material atau bahan mentah di Indonesia. Sedangkan Bapak sudah tahu bahwa kita ini menghadapi tantangan eksternal, terutama di WTO Pak, karena dinilai bertentangan dengan komitmennya Indonesia terhadap keterbukaan ekonomi dan kebebasan perdagangan. Nah, apabila Bapak terpilih menjadi presiden kita di 2024, bagaimana pandangan Bapak terhadap agenda hilirisasi? Bagaimana Bapak akan menyempurnakan kebijakan hilirisasi Indonesia agar agenda hilirisasi dan penciptaan nilai tambah dan SDA atau komoditas ekspor saat ini tidak lagi diberikan oleh negara lain. Padahal tadi yang disampaikan oleh Pak Gita juga bagaimana kita menginvite investasi dari luar untuk mau masuk ke Indonesia. Jadi istilahnya true balance. Nah, kita justru bisa didukung internasional dan juga dapat menyentuh peningkatan daya saing sektor usaha lain. Sedikit menyimpang Pak dari upah minimum, kita naik kelas sedikit pakai hilirisasi. Terima kasih. Iya, kelihatan pakai baca. Pak Syarifan itu kalau bukan soal hilirisasi, upah mantap udah nggak pakai teks lagi. Ini pesenan lah ya. Makasih. Belajar dari hilirisasi kemarin dari kita dan kemudian ada problem desain. Kita udah belajar dari situ. Posisi politik saya hilirisasi terus dan kita expand di berbagai sektor. Terus dan kita expand. Artinya selama ini sumber daya alam X, ada yang disebut nikel. Pak Presiden kalau nggak salah akan mengurus ke boksit. Ya. Kalau kita bicara batu bara, maka batu bara hanya begini saja. Tidakkah kita berpikir ada research and development agar ada nilai tambah dari batu bara? Contoh menjadi gas. Sudah ada risetnya? Sudah ada pengusaha yang mau masuk? Sudah. Agar kita bisa memenuhi kebutuhan. Termasuk Bapak tadi ya, transisi energi ada satu tahapan yang kita agak terlewatkan. Kalau belum bisa maju banget, kita dari fosil ke gas dulu. Kenapa gasnya kita tidak optimal? Kita punya banyak. Ini sebuah semangat yang kemudian ada di depan mata bisa kita kerjakan. Jadi saya tanya pada teman-teman gas kalian gas dulu aja. Gas kita masih bisa. Nah, kita bilang. Maka kembali pada cerita hilirisasi, di-extend pada sumber yang lain. Kelautan kita perlu hilirisasi. Perikanan kita baru tangkap. Yang lain budidaya, setelah itu dijual kok. Kita masih butuh katakan cold storage, kita masih butuh pengolahan, gitu kan. Kita masih butuh jadi end product untuk kemudian kita jual. Nah kalau kemudian ada regulasi yang memang sudah mengatur, ini soal jadwal. Ya, luar negeri juga kepingin diundang, tapi juga kepingin tidak punya masalah. Mari kita pilih siapa yang bisa bermitra dengan kita pada persoalan 1, 2, 3. Saya sudah mendengar bagaimana posisi beberapa negara, karena kemudian dia mengatakan
Indonesia tegak, tapi dia bisa memahami, tapi Anda punya persoalan, maka kita bertemu di WTO. Tapi sisi yang lain, sebenarnya mereka juga ingin saya mau dan ingin bermitra juga. Dan kita belum punya teknologi. Maka ketika melakukan hilirisasi, investor yang kita udah, oke, biasanya kan saya jual ke Anda. Sekarang saya ajak Anda investasi ke sini, saya bersama Anda. Tapi di sini, karena saya punya kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat saya. Kami sedang membuat simulasi pada beberapa sektor yang lain, industri digital, itu kalau kita hilirisasi dahsyat. Kalau hari ini infrastruktur sudah ada, SDM yang sudah kita siapkan, produknya sudah mulai kelihatan. Nah, bagaimana kemudian kita menjual produk-produk industri kreatif, kan? Terus kemudian teman-teman sawit juga bicara pada saya, Pak, tolong bereskan persoalan apa? Ternyata yang pertama saya pikir sisi produksinya enggak, tanahnya yang masalah. Ada kawasan, luar kawasan, jumlahnya segini, ada yang kebanyakan gitu ke sana gitu kan, sehingga mana yang legal, mana tidak legal. Lalu saya tanya, apakah dari sisi produknya kita bisa buat turunan? Dan sebenarnya sampai kalau kita hilirisasi lebih gede lagi. Tidak hanya minyak makan, bisa ke biofuel, solar. Terus kemudian kita bicara kosmetik, kita bicara farmasi, dan beberapa ahli tentang ini nyolek saya, Mas, kalau itu kita kerjakan, nilai tambahnya gede banget. Maka sebenarnya banyak sektor yang akan dilakukan, maka kita bicara apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi hari ini soal hilirisasi itu sedang membuka mata kita saja. Yang akhirnya kita punya beberapa dampak yang harus kita handle, maka hilirisasi pada subsektor atau komoditas lainnya hari ini mesti kita hitung dengan cermat sehingga bisa win-win solution ketika kemudian kita ingin mengajak partner asing untuk terlibat. Itu Mbak. Baik, bukan dari bicara. Ini mungkin pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Ibu Camelia Hartoto terkait dengan digitalisasi. Silakan, Meg. Selamat sore, Mas Brian. Saya dari Ketua Bidang Transportasi Udara, Laut, dan Darat. Jadi lokomotifnya perekonomian Indonesia. Padahal dulu laut aja ya dulu. Di sini. Sekarang dulu terbang ya. Semua. Dan tentunya. Namanya siapa? Camelia. Kata kampus dulu. Kalau kampus itu dulu bisnisnya kan. Ketahanan pangan dan juga. Nah, tadi kalau disampaikan oleh Pak Kepala mengatakan bagaimana menarik investor luar ke dalam. Yang saya pertanyakan di sini adalah bagaimana menarik investor dalam negeri untuk berinvestasi. Karena seperti yang diketahui, interest rate kita masih 2 digit, sementara di luar negeri itu hanya 1 digit. Nah, itu pertanyaan yang pertama Pak. Tapi saya nggak tanya lagi, saya mau ada titipan. Bagaimana menarik investor dalam negeri untuk berinvestasi? Investasi karena interest rate kita masih 2 digit. Di luar ada 1 digit. Nah, ini ada titipan nih Pak. Kalau dari teman-teman darat nih ingin punya masukan dalam poin program kerjanya Bapak, itu harus adanya tersedianya BBM subsidi yang stabil bagi angkutan umum, rakyat dan penumpang di semua stasiun pengisian BBM seluruh Indonesia. Yang kedua adalah 3 Bu. Tadi kan yang pertama investasi. Itu tadi pertamanya. Yang Oh, ini, oke. yang dua saya sampaikan ke Bapak. Saya kayaknya cuma 3 sebenarnya. Yang dua ini cuma titipan saja Pak, titipan berapa? Nggak harus jawab. Yang adalah mengenai cost gap. Kita ini negara maritim, tapi kita nggak ada penjaga laut sama sekali. Nah, kita harapkan dapat
ada undang-undang sosialnya yang langsung bertanggung jawab kepada KPC. Kalau untuk udara Pak, tim Bapak sudah ada yang jagonya Pak. Mas nanti. Oh iya. Bagaimana mengajak investor dalam negeri untuk berinvestasi? Lah, dari di depan saya siapa? Bapak Ibu, siapa yang tidak mau investasi di Indonesia? Katakan. Udah, berarti tidak ada soal ini udah. Kira-kira Bapak Ibu, ini para investor, ini investornya. Ini orang kaya Indonesia, ini semua. Kira-kira kalau Bapak Ibu mau investasi, saya ajak investasi, apa sih yang merisaukan Bapak Ibu? Kira-kira gitu. Itu aja sebenarnya. Kan yang merisaukan tadi itu yang kita inventarisasi. Penegakan hukum, Pak, pastikan penegakan hukum. Ini sebuah cerita yang harus saya ulang karena beberapa teman pernah mendengarkan cerita ini. Karena komitmen, waktu itu kan jadi gubernur. Waktu saya salut, kalau kamu dipersulit, wabil khusus di kantor saya di Pemprov, ini nomor telepon saya. Saya harus syukur untuk mereka yang sudah. Mulai dari izin saya harusnya sudah keluar dalam waktu seminggu yang lalu. Hari ini belum keluar. Apa terjadi? Di mana persoalannya? Satu pun hari itu dan harus selesai. Dua, ada kawasan industri yang sudah 6 tahun izinnya yang pernah keluar. Tiba-tiba dia telepon saya. Namanya semangat. Pak, masalah Anda apa? Saya tidak tahu, Pak. Loh, harus tahu. Harus tahu. Saya sudah lulus Pak, 6 tahun selesai. Besok pagi ketemu kepala dinas. Ini untungnya Bu Mary. Padahal saya perempuan juga. Nah, perempuan itu kenapa ya? Kalau dikasih kepercayaan itu integritasnya lebih baik. Pak, Bu ini kejadian di tempat saya. Harus saudara nilainya yang perempuan ini. Nah, begitu kemudian saya sampaikan, Bu, itu diselesaikan waktunya dalam lebih dari seminggu. Makanya sudah selesai. Ternyata apa? Hanya butuh tanda tangan ini. Ya Allah. Kenapa Anda telepon saya dari dulu? Saya dapat telepon Bapak dari temannya karena Bapak mengatakan kalau ada persoalan telepon dan saya kan takut mau telepon. Jadi pejabat itu kita kalau udah duduk wajahnya hantu. Menakut. Nah, saya untuk tidak menakutkan. Jika butuh ngopi bareng, butuh komunikasi. Sehingga dari itu Bu, bagaimana cara mengajak? Mengajaknya itu kalau sudah masuk ini loh skala prioritasnya. Anda tertarik di sini, kita kasih insentif yang kita jaga. Kalau nggak kita jaga, nggak bisa kasihan. Itu kepastian kan? Itu kepastian. Nah, untuk masukan tadi yang pertama dan kedua aku terima dengan baik hati. Oke, tapi kosnya sedikit cerita aja ya. Saya masih di DPR waktu itu. Kita bicara kosnya. Masih kita bayar. Padahal negaranya segini. Ibu kan pelaut juga kan. Maksudnya bisnisnya di laut juga. Tahu kan istilah kapal brondol? Bapak Ibu tahu kapal brondol? Ya, tahu nggak? Kapal brondol itu kapal yang masuk dari luar negeri, masuk ke wilayah perairan Indonesia, tek, angkat tangan yang bersama pertama, pengen, kalau nggak benar, ambil satu, kamu melanggar pertama, jalan lagi Pak, gitu, ketemu pola itu, siapa kamu? Periksa lagi pola, dua, masuk lagi lebih dalam, ketemu bunga, periksa lagi, iya, periksa lagi, suratnya sudah diambil 3. Berapa Bu diambil suratnya? 3. Ini untuk biar nggak ngambul, baru 3. Masuk ke tengah, ada tenaga kerjanya cek, ada persoalan, diambil lagi. Terakhir masuk ada APH-nya nungguin. Saya dapat informasi dari mitra. Ternyata ada banyak yang mengirimkan suratnya sudah habis Pak, tadi diambil satu-satu. Coast Guard kemudian kita munculkan agar ada satu yang mengendalikan.
itulah akhirnya kita bukan kosgap, bukan Bakamla itu yang memunculkan. Maka saya sepakat dulu, karena butuh keputusan. Kalau ibu dukung saya, ada usul untuk konsisten. Pak Apindo itu mau kasih roadmap begini, Bapak siap melaksanakan nggak? Oke, ketemu tim ekonomi saya, tapi saya harus menang dengan dukungan Apindo. Percuma Anda buat kayak gini, terus kemudian orang lain yang menang dan dia nggak mau laksanakan, percuma. Kita mesti bisa fokus dulu kan? Saksikan maksudnya, saksikan ya. Terima kasih atas dukungannya Mas Ibu. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo, terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan sebelum kita menutup dialog politik Kampus 2024, saya izinkan kembali Bu Sinta Wijayakambeni dan Bu Maria Kakamestu serta Bapak Bobi Kapurusar untuk memberikan roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029 kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami berharap. Penyerahan langsung roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029 kepada Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari Apindo. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan penyerahan roadmap perekonomian Indonesia 2024-2029 pada Bapak Ganjar Pranowo juga turut menyudahi kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu para hadirin yang sudah hadir di dialog Apindo Capres 2024 dengan tema